Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para asatidzah rahmati Allah sekalian beriman biasa kita buatkan kita dengan membaca salawat ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al amin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana selanjutnya kita berikan seluruh Fatihah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada semua kita jaga kita sehat dan kita berusaha kita dalam ta'ala Allah Subhanahu wa taala Allah kita dan Allah Yesus para nabi sekian yang kuat dan Allah mereka Allah dari jannah Fatihah kita akhirkan untuk saudara kita yang sedang sakit, Allah akan penyakitnya, Allah menjaga menawasahkan darinya, Fatihah kita akhirkan untuk keluarga kita, istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang dalam pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang fadilah keutamaan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya makna orang bersolawat, bahkan satu-satunya perintah yang Allah sendiri melakukan, perintah dari Allah dan Allah sendiri melakukan itu adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat itu sendiri yang selalu kita baca itu selalu bukan kita langsung ya bersolawat kepada Rasulullah, tapi melalui Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad dari kita melalui Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat. Jadi kita selalu menggunakan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena enggak ada yang selevel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada satu salawat yang kita ucapkan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu itulah
bulan diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun berapa? Tinggal beberapa ya berapa minggu lagi Sya'ban masuk. Maka kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita mulai dengan bab fadl dzikri wal hathi alaihi. Bab tentang keutamaan zikir. Jadi kalau kemarin keutamaan bersolawat, nah sekarang keutamaan zikir. Ya. Al-hathi alaihi, al-hathi alaihi itu artinya dorongan untuk melakukan zikir. Jadi kita betul-betul didorong, ya, diperintahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu sendiri artinya mengingat, melakukan zikir atau menyebutkan, namanya zakarah yang guru itu artinya menyebut. Orang kalau menyebut berarti lagi ingat, ya. Kalau kita menyebut nama seseorang berarti lagi ingat dengan dia. Maka ketika dikatakan zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya kita disunahkan, bahkan ya sunnah yang muakkadah untuk zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu ada dua. Ada zikir kita yang mengingat Allah, ada zikir yang Allah mengingat kita. Makanya sebutannya itu zikrullah. Ya, zikrullah. Zikir mengingat ya Allah. Kitanya yang mengingat Allah atau Allahnya yang mengingat kita. Ya, nanti kita lihat di sini ayat Al-Qur'annya mengenai perintah zikir itu. Ya. Dan zikir itu, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, macamnya, jenisnya, ya, itu bisa berupa ucapan. Kita sebut nama Allah, 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 Allah. Itu zikir apa? Ucapan. Kita zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir apa? Ucapan. Ya. Ada zikir hati. Zikir hati. Zikir hati itu para ulama mengatakan itu adalah tafakkur. Tafakkur itu artinya memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir juga. Biasanya tafakkur ini, zikir yang pakai hati ini, itu zikirnya para ulama. Para ulama itu maksudnya orang-orang yang mendalami suatu ilmu, bidang ilmu. Gak mesti agama, pasti agama, pasti ya. Misalnya ahli fikih, dia memikirkan hukum sesuatu, dia cari digali dari Al-Quran, dari hadisnya, dari perkataan-perkataan para sahabatnya, para ulama, dia dipikirkan itu, ini itu zikir juga.
Tapi zikir apa? Zikir hati. Hatinya dia memikirkan. Ahli tafsir misalnya, dia memikirkan ini ayat ini artinya apa, ini maksudnya apa, ini. Jadilah kitab-kitab tafsir yang berpuluh-puluh jilid itu ketika mengarangnya itu zikir juga dia. Walaupun enggak itu dia memikirkan. Nah, itu zikir juga. Namanya zikir hati atau zikir pikiran, memikirkan dia usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hadisnya, ilmu tauhidnya, ilmu pokoknya agama-agama semuanya itu zikir. Itu termasuk pengajian seperti ini nih. Nah, pengajiannya kan lagi mikirin agama, lagi apa namanya? Lagi mengingatkan tentang agama kan, tentang hadis-hadis, tentang ayat Al-Quran, tentang fikih, hukum-hukum. Nah, itu tuh zikir. Makanya majelis taklim kayak kita ini disebut majelis zikir. Kita sedang zikir sekarang, walaupun diam kelihatan berdiam gitu, bukan zikir. Kalau ikutin alur ya apa namanya penjelasannya, ikutin kan. Dibikin begitu, itu lagi zikir. Makanya disebutnya majelis zikir. Walaupun nggak melihat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, namanya zikir apa? Hati ya, atau pikiran. Termasuk saintis. Nah, saintis itu orang-orang ahli fisika, orang ahli kimia, orang ahli matematika, orang ahli sekarang itu IT dan lain sebagainya. Ya. Kalau dia memikirkannya untuk kemaslahatan orang, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu termasuk zikir. Asal jangan jahat. Ya, ahli IT ini, IT, tapi buat jahat, buat apa namanya, akun orang misalnya. Pak itu nggak zikir lagi loh gitu. Jadi zikir itu selalu untuk ujungnya itu adalah zikrullah, jadi mengingat keagungan Allah. Jadi kalau dia saintis, dia orang ahli biologi itu tentang ilmu pertanahan, perbumian, dia suruh kita subhanallah, betapa besar apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya, ahli apa namanya itu? Ya, angkasa yang bisa menghitung jumlah planet, berapa miliar planet segala macam itu. Itu kalau dia ujungnya adalah subhanallah, betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi zikir. Sebenarnya zikir apa? Hati atau pikiran, ya. Itu dalam Al-Quran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab yang punya hati. Penciptaan langit, penciptaan bumi, ya, apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Ya, pergantian siang dan malam. Ayatin li ulil albab, itu menjadi alamat atau tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li ulil albab, bagi orang yang punya hati, orang yang punya pemikiran, ya, pikirkan itu, maka jadilah ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Nah, itu termasuk zikir, hati. Ada lagi yang namanya zikir fisik. Fisik kita zikir, ya. Itu kapan? Itu ketika kita
kita melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita sedang zikir fisik kita. Lagi sholat, fisik kita zikir. Jadi zikir fisik. Ya. Kita puasa kan apa namanya, tubuh ya, tubuh kita sedang ditoksin, tentang sedang di segala macam lah, pokoknya yang kesehatan dalam berpuasa tersebut, itu kita sedang zikir gitu. Jadi bermacam-macam bentuk zikir. Zikir artinya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir lisan itu, apalagi kalau dibarengi dengan zikir hati dan dibarengi dengan zikir jasad kita, pada kita akan lengkaplah ya, seluruh tubuh kita ini berzikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Waladzikrullahi akbar." Artinya, secara literalnya ya, waladzikrullahi, itu artinya sesungguhnya. Dan sesungguhnya zikrullah itu, mengingat Allah itu akbar. Akbar itu artinya lebih besar dari perbuatan taat yang lain. Karena akbar itu artinya lebih besar. Ya, dalam ilmu sorofnya, kalau ada wazan namanya afdol, akbar, itu artinya lebih. Tabdil. Ya, afdil. Tabdil ya. Tafdil. Ya. Shaghirun artinya apa? Kecil. Kalau asghar lebih kecil. Kabirun artinya apa? Besar. Kalau akbar lebih besar. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari seluruh apa saja alam dunia ini. Kalau pernah melihat videonya antariksa ini, bukan main, bumi ini cuma sedebu, dilihat dari seluruh makhluk antariksa ini, tapi betapa besarnya jagat raya ini. Ya, itu Allah lebih besar dari itu. Ketika kita mengucapkan Allah, mestinya tidak ada lagi yang lain yang kita pikirkan. Kata akbar itu, ya. Maka ayat ini mengatakan waladzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu, zikrullah itu akbar, lebih besar. Nah, pertanyaannya lebih besar dari apa? Para ulama sini menafsirkan akbar artinya lebih besar dari taat-taat yang lain. Lebih besar dari sholat, lebih besar dari puasa, lebih besar dari zakat, lebih besar apalagi? Nah, paling besar itu zikrullah, mengingat Allah, zikir. Zikir yang mana? Tadi itu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir tubuh kita, jasmani kita, fisik kita. Itu. Sebagai ulama tadi mengatakan, mengapa sholat itu jadi perbuatan taat yang paling tinggi? Sholat kan? Sholat imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau udah ada tiang, udah akan jadi dari agama. Bukan apapun akan jadi. Sholat itu paling besar, paling tinggi. Awal ma yuhasab bil insani yaumil qiyamah as-shalah. Pertama dihisab, nanti dihitung amal ibadah kita apa? Sholat. Berarti kan paling hebat, paling gede sholat. Kenapa? Karena isinya zikir. Karena isinya sholat itu zikir.
Mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, berzikir. Habis itu kita baca apa? Yang sunnahnya doa iftitah misalnya kan. Itu kan zikir semua tuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada doanya, semuanya zikir. Habis itu baca surah, baca Fatihah, isinya zikir. Baca Al-Quran, isinya zikir. Rukuk, subhana rabbil azim bihamdi, isinya apa? Zikir. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, isinya apa? Zikir. Rabbana lakal hamd. Ada doanya. Terus sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, zikir, subhana, zikir, semuanya zikir. Satu-satunya doa dalam sholat itu duduk di antara dua sujud. Rabbana firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doang tuh. Ada doa tuh di dalam apa namanya? Di dalam sholat. Selain itu siapa? Zikir. Ya. Kenapa sholat itu jadi yang paling tinggi nilainya? Karena isinya semuanya zikir. Dan dalam Al-Quran disebutkan wala dzikrullahi akbar. Zikrullah itu perbuatan tangan yang paling besar, yang paling tinggi. Kita ingat Allah, ingat terus. Baik tadi melalui lisan ataupun hati, ngaji ini hati. Lisan dari sholat kita baca subhanallah itu lisan. Sekarang ngaji hati ini. Tadi kita sholat itu apa? Fisik kita, ya, zikir. Itu udah semua berarti kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tinggi. Yang kedua, ada penafsiran lagi pada dzikrullahi akbar, artinya zikrullah, ingatnya Allah kepada kita, bukan kita kepada Allah, bukan. Kalau kita kepada Allah tadi udah, ya. Wala dzikrullahi artinya dan ingatnya Allah kepada kita akbar, lebih besar. Dan besar dari apa? Dari ingatnya kita kepada Allah. Jadi ingatnya Allah kepada kita lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Coba ya. Allah ingat sama kita nggak putus-putus 24 jam. Kita dikasih kesehatan, dikasih hidup itu enggak. Allah ingat sama kita. Dikasih kehidupan, udara nggak bayar nih. Kalau udah pernah ada ngitung itu berapa satu hari berapa ratus juta. Kalau kita harus bayar oksigen seperti yang kita beli sekarang itu. Dengan belum rezeki kita, belum makan kita, belum kesehatan kita, itu nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah kepada kamu, tuhsuha, tidak mungkin bisa dihitung. Nah, tinggal sebaliknya, zikir kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah. Ayo banyak anak ada. Tertidur lagi udah ingat nama Allah. Tidur berapa jam? 8 jam. Ya, udah ingat nama Allah. Ya, lagi sembahyang. Oh, apa? Emang sepanjang sekolah kita ingat nama Allah tuh. Ngayal. Banyakkan kemana-mana aja, keingetan. Yang kita baca itu kita tahu. Ada yang lagi sujud baca Fatihah. Sujud. Alhamdulillah. Udah pasti. Pikirannya kemana-mana. Udah pasti nggak ingat Allah gitu. Iya. Apalagi alhamdulillah misalnya maksiat belum masuk dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat sama Allah pasti nggak berbuat maksiat. Itu.
Makanya ada hadis la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. La yasriqu as-sariqu, tidaklah mencuri seorang pencuri, wa huwa yasriqu, ketika dia mencuri itu wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Artinya seseorang pencuri itu ketika dia lagi mencuri itu enggak ada imannya itu. Hilang. Jangankan ingat sama Allah, imannya aja enggak ada. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang yang berzina itu ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Hilang. Ingat takut dia. Kalau dia masih berarti kan nggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis. Ya. Artinya benar apa dalam ayat ini, pada dzikrullahi akbar. Sesungguhnya zikrullah itu lebih besar. Baik ya, zikrullahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir merupakan satu amal yang paling besar dari amal-amal yang lain, ataupun zikrullah itu ingatnya Allah kepada kita, itu pasti lebih besar dari ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimaksudkan dengan pada zikrullah akbar. Ya, Allah ya'lamu ma tasna'un. Ayat ujung ayat itu, Allah ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Karena Allah ingat terus sama kita, Allah melihat terus, maka Allah tahu apa yang kita perbuat. Allah ya'lamu ma tasna'un. Ini biasanya yang kita kalau disebutin ini pada melek semua yang berseger. Hari Jumat soalnya. Iman Allah yang berbilang berihsan, cinta itu qurba, dan ahsan qurba, dan itu la'alakum tadhakkarun. Rasulullah Walazikrullah akbar. Bangun Allah ya Rabb. وقال تعالى, Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni artinya ingatlah kamu kepadaku. Ingatlah kau wahai sekalian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu dengan tadi itu zikir yang tiga tadi, dengan lisan, dengan hati, dengan fisik kita. Fadhkuruni adzkurkum. Niscaya aku ingat kepadamu. Makanya ada zikrullah, ada ingatnya Allah kepada kita. Itu ya. Nah ini ayat ini juga para mufassirin itu menafsirkan fadhkuruni artinya ingatlah engkau kepadaku dalam keadaan senang. Fadhkuruni artinya ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang. Adzkurkum, aku akan ingat kamu dalam keadaan susah. Biasanya kita kalau ingat Allah apa? Susah. Waktu lagi susah, kita udah ingat Allah. Ya Allah. Ya, sakit aja. Ya Allah. Iya. Coba kalau lagi senang. Kalau habis dapat kusuran. Habis. Iya. Keluar bola ingat sama masjid. Ingat sama udah habis. Nah, makanya para ulama di sini menafsirkan fadhkuruni artinya ingatlah kamu kepadaku ketika kamu senang, lagi sehat. Pergunakan waktu kita sedang sehat itu, pergunakan buat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi zikir lisan, zikir lisan itu baca tasbih, tahlil tasbih,
Zikir hati itu ngaji, datang pengajian. Ya, zikir fisik itu ya kita mengerjakan sholat dan lain sebagainya, membantu orang kerja. Tiap hari kita kerja pulang pergi pulang balik, itu fisik, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diniatkan dengan ikhlas, niatkan untuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wadkuruni, ingatlah kamu dalam keadaan senang. Adkurkum, aku akan ingat kamu dalam keadaan susah. Waskuruni. Biar susah nanti, maka udah, ya. Allah akan ingat kita pada waktu dalam keadaan susah. Itu maksudnya wadkuruni. وقال تعالى ان الله berfirman dalam Al-Quran wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu, wadkur rabbaka, zikirlah, ingatlah Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, ya. Tadarru'an itu artinya dalam keadaan hina. Tadarru' itu hina, tadlilan. Tadarru'an bermakna tadlilan. Jadi kalau zikir itu harus rendah hati. Dari zikir itu baca tasbih, baca tahlil itu harus tawadhu, harus merendah hati. Karena kita mengingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa khifah dalam keadaan takut. Harus ada rasa takut di dalam hati kita ketika kita berzikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Harus ada rasa tadi, ya, kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sombong, jangan takabur, ya. Dan yang kedua, khifah itu harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kepada Allah karena kita takut azabnya, karena kita takut, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khifah. Wa dunal jahri minal qawli, ya. Tidak perlu tanpa membesarkan atau menyaringkan, ya, perkataanmu. Artinya jangan sampai teriak-teriak banget. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan wabtaghi baina dzalika sabila. La tukhafid bihi wal Alhamdulillahi lam yatim pada walam. Ya, la, jangan terlalu keras, jangan juga pelan banget. Ya. Ini sudah. Ya. Bil ghudwi wal asal, pagi dan sore. Pagi itu ghudwi namanya. Asal itu yang sore. Malam, maghrib, subuh. Habis subuh jangan langsung buru-buru pulang. Pikir dulu dan banyakkan dikit. Ya, ada pakai baca Fatihahnya, baca qul huwallahu ahadnya, baca apa namanya, ayat kursi, terbaru tahlilnya, itu bagus sekali. Bil ghudwi wal asal itu permulaan malam, maghrib itu kita langsung buru-buru pulang, zikir dulu, baca di situ, ya, tasbih, tahmid, takbir, ya, tahlil dan seterusnya. Wala takum minal ghafilin, dan jangan menjadi orang yang lalai. Lalai itu artinya lalai dari zikir. Artinya ghafilin itu yang orang yang lalai dari zikir tadi itu. Assalamualaikum aja dari lengkap. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu guru-guru aja. Wala takum minal ghafilin. Jadi
banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu perintah untuk kita zikr, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ya. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah katsiran, banyak dan sering. Ya, jangan cuma 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Paling kurang Rasulullah SAW istighfar itu istighfar. Bahkan nanti ada ayat hadis-hadisnya kita akan baca, nggak kurang dari 100 kali tiap pagi, 100 kali sore misalnya. Ya. Kita yang habis sholat itu yang 33, 34, 100 itu pagi, sore, maghrib, 100 lagi belum cukup. Ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Tuflihun. Wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimat. Ini ayatnya panjang. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya yang namanya orang muslim laki-laki, wal muslimat, orang muslim perempuan, mukminat, wal mu'minina wal mu'minat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Oh, sebanyak, ya. Ujungnya adalah wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, ya. Dan orang-orang yang zikir, orang laki yang sering berzikir, wadzakirat, dan orang perempuan yang berzikir. Jadi orang perempuan juga diperintahkan untuk zikir. Cariin waktunya biar mereka juga bisa zikir. Habis subuh, habis maghrib, kerjaan kalau diturutin terus maka akan ada habisnya. Tapi kalau dicariin waktunya ada, bisa. Kalau cuma sekedar kayak aku wirid dan sholat itu kan nggak panjang, 10 menit, 15 menit ada. Potongnya dari lihat WA. Tetapi kan 3 jam, potongnya 15 menit. Wadzakirin wadzakirat, artinya sesungguhnya wadzakirin, orang yang ahli zikir laki-laki, wadzakirat, dan orang yang ahli zikir perempuan. Aulia itu, para wali itu para laki doang. Banyak wali itu orang perempuan. Ada Rabi'ah al-Adawiyah, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Nafisah. Itu sejarah-sejarah aulia orang perempuan ini wali. Ada zikirnya itu banyak. Ya, maka di sini perintahnya bukan orang laki doang. Innal ladzina wadzakirin wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Allah menjanjikan bagi mereka semua itu adzakir wadzakirat, muslimin wa muslimat, mu'minin wa mu'minat, qanitin wa qanitat, ya, mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Mutasaddiq itu orang yang selalu berderma, laki-laki, mutasaddiqat berderma, perempuan, wadzakirin wadzakirat, wassabirin wassabirat, ya, orang yang sabar laki-laki, orang yang sabar perempuan. Apalagi wal khashi'in wal khashi'at, orang yang khusyuk dalam sholatnya, baik laki-laki, wal khashi'at, dan yang khusyuk dalam sholatnya, baik perempuan. Terus wal mutasaddiqina mutasaddiqat dari penderma, sha'imin was-sha'imin was-sha'imat, orang puasa laki-laki, puasa perempuan, itu sama, laki perempuan dalam amal beramal yang sama. Hafizina wal hafizina wal hafizina bi furujihim wal hafizat, dan orang yang menjaga
kemaluannya, menjaga kehormatannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu tuh. Hafizina di furujihim wa hafizat. Ya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah menjanjikan bagi mereka semua itu akan mendapatkan apa? Pertama, maghfirah. Maghfirah itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'aziman, dan pahala yang besar. Nah, jadi zikir itu ya menjadi suatu perintah yang harus kita laksanakan, kita lakukan sebanyak-banyaknya. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha, ingatlah kepada Allah, dzikran katsira, zikir yang banyak. Ini memang perintahnya mesti banyak, gitu. Jangan cuma sedikit. Ya, maka banyak sekali amalan-amalan para ulama itu memberikan kepada kita, ya, yang jumlahnya pakai ribuan, pakai 10 ribuan, gitu. Maaf, perintahnya harus banyak, gimana? Itu zikrul katsira, zikir yang banyak. Kalau cuma 100 nggak banyak sebetulnya. Masih bisa pakai jari. Ya. Kalau udah 10.000, kalau udah nggak bisa pakai jari dah. Susah. Iya. Tasbih digital. Banyak itu. Zikrul katsira, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya, ya. Bukratan wa asila. Bukra baik pagi, asilat sore. Ya, sore kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayatnya banyak banget. Bukan hanya ini, ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita selalu zikrullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir, ya. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya yang berkaitan dengan zikir-zikir yang maksur, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin sampaikan terkait zikir. Kira-kira ini kan ada zikir yang disampaikan oleh Rasulullah, ada juga zikir yang disampaikan melalui pandangan ulama gitu. Kira-kira yang lebih utama itu yang mana ya? Oke. Gampang banget jawabannya. Pasti dari Rasulullah. Pasti dari Rasulullah. Kita baca itu semuanya dari Rasulullah kita. Semua yang kita baca habis sholat itu maksur. Maksur itu artinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari apa? Astagfirullahaladzim, iman walidayna, itu ada semua itu. Terus sampai nanti apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Itu ada semua itu zikir-zikir yang maksur namanya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca ini aja, besok nih kita baca ini. Beberapa hadis yang mengajarkan zikir tersebut itu bagus banget. Tak perlu lagi pakai nyari-nyari yang dari tempat lain. Yuk, harus dari Rasulullah SAW itu ada semuanya. Asal ini aja kita baca ini, udah banyak banget. Udah nggak sempat lihat WA lagi. Gitu, ya. Insya Allah. 5 menit lagi. Sekarang kita baca hadisnya. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, ya, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan, yang sangat mudah disebutkan di lidah kita, enteng banget, ringan banget. Saqilatani fil mizan, tapi nanti di akhirat itu sebutan itu yang begitu entengnya itu bisa ketika ditimbang apa kita itu berat sekali gitu. Di sana ditimbang gitu, jadi yang sangat berat sekali. Gitu. Bagaimana apa bacaan bisa ditimbang? Bacaan kan bacaan, suara bisa ditimbang berapa, berarti berapa? Bisa. Ya. Sekarang ini aja bisa di HP gitu kan isinya kan berapa byte, berapa kilobyte, berapa megabyte, berapa itu kan isinya kan tulisan itu, suara, gambar. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang jemputan kita itu jadi timbangan pemberat, timbangan amal ibadah kita di akhirat nanti. Ya. Jika Rasulullah SAW ada dua kalimat yang sangat ringan disebutnya, kemudian tapi timbangannya ketika sangat berat sekali. Habibatani ila rahman, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kalimat tersebut kita berapa lama nih? Subhanallah. Kita bilang Subhanallah, cuman rada segan bacanya. Nah, mulai sekarang kita bacanya sering-sering nih. Gampang banget. Apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Baca. Ngapain ini baca subhanallah? Berapa susah nih? Ringan banget. Kalau kita mau baca ini aja tadi, ya, aku udah pakai subhanallah, aku udah dari maksud tuh dari Rasulullah SAW. Berbaca itu. Subhanallah, jangan pakai dihitung, nggak pakai dihitung kan ada berhentinya. Kalau ingat bacanya sudah banyak jadinya. Kalau pakai dihitung kan 33 berhenti kan? Tidak. Nggak disebutin di sini berapa kalinya. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Allah adzikra katsira. Ingatlah, zikirlah sebanyak-banyaknya. Muttafaqun alaih. Masih ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, bagi hadis sahih. Gampang banget. Berarti subhanallah bacaan itu warid ma'thur dari Rasulullah SAW. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dan dari Abu Hurairah juga beliau berkata, Rasulullah bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan sering kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kata Rasulullah, membaca ini subhanallah sampai akhir dari ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Atau Rasulullah, aku lebih suka membaca itu, ya, lebih indah, ya, dari bumi segala isi-isinya. Mimma tala'at alaihi syams ay minal ardh wa ma fiha.
Para ulama di sini menafsirkan mimma tala'at alaihi syams. Artinya dari semenjak terbitnya matahari, semenjak terbitnya matahari sampai terbenam lagi, kalau dijadikan harta semua itu Rasulullah masih lebih suka zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, dari mukmin dengan segala isinya. Ya. Kalau Muslim hadis ini dari Muslim dari hadis sahih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, berikan kemudahan kepada kita untuk selalu zikrullah, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sedang sehat, sedang senang, ya. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita dalam keadaan susah, Allah akan ingat kepada kita dan mudah-mudahan meringankan semua ya zikrullah tersebut, baik zikir lisan ataupun zikir hati, haji ataupun zikir fisik kita untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا نسألك بخير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من شر مستعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.